Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-50. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu perempuan ini adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Kau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu sudah diampuni." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang merupakan ayat emas untuk kita renungkan bersama, terambil dari Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. "Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku." Berdasarkan ayat tadi, saya ajak saudara untuk mendengarkan renungan yang berjudul Indah di Mata Allah. Sahabat Odibia yang dikasihi Kristus, ada dua gadis remaja. Yang pertama adalah gadis yang kuat dan sehat. Gadis yang satu lagi tak pernah merasakan kebebasan untuk bergerak kemanapun secara mandiri. Dari atas kursi rodanya, ia tidak hanya merasakan pergumulan batin dalam hidupnya, tetapi juga serangkaian penderitaan dan pergumulan jasmani. Namun kedua gadis remaja itu tersenyum riang ketika mereka menghabiskan waktu bersama. Kedua remaja itu menyadari adanya persahabatan yang indah di antara mereka. Yesus mencurahkan banyak waktu untuk memperhatikan orang-orang seperti gadis di kursi roda itu, yakni mereka yang seumur hidupnya membutuhkan perhatian khusus atau memiliki kekurangan fisik, dan mereka yang dipandang rendah oleh orang lain karena berbagai alasan. Yesus bahkan memperkenankan salah satu di antara mereka untuk mengurapinya dengan minyak, meski hal itu dianggap hina oleh orang Farisi.
Lukas pasal 7 ayat 39. Pada kesempatan lain ketika seorang wanita menunjukkan kasihnya dengan tindakan serupa, Yesus berkata kepada para pengecamnya, "Biarkanlah dia. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku." Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Allah menghargai setiap orang dengan setara. Di matanya tidak ada perbedaan. Pada kenyataannya kita semua sangat membutuhkan kasih dan pengampunan Kristus. Kasih Kristus membuat Dia rela mati di kayu salib bagi kita. Sahabat Odibi yang dikasihi Kristus, kiranya kita memandang setiap orang sebagaimana Yesus memandang mereka. Diciptakan menurut gambar Allah dan layak menerima kasih-Nya. Marilah kita memperlakukan setiap orang yang kita temui dengan meneladani Yesus yang tidak membeda-bedakan orang dan yang dapat melihat keindahan dalam diri mereka. Tuhanku, tolong aku melihat orang lain dengan matamu, bukan karena perbuatan atau penampilan mereka, tetapi karena Engkau mencipta mereka sesuai rupamu dan begitu mengasihi mereka hingga rela mati bagi mereka. Sahabat Odibi yang dikasihi Kristus, ingatlah setiap orang yang kita temui diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.